Emangnya kamu mampu beli susu mahal itu? Apa jadinya jika seorang ibu sederhana datang ke minimarket hanya untuk membeli susu, namun malah dihina dan diusir karena penampilannya? Tak ada yang tahu. Wanita itu ternyata adalah istri dari pemilik minimarket tersebut. Sebuah kejadian kecil yang mengubah segalanya tentang bagaimana kita memandang sesama manusia, tentang empati, dan harga diri yang tak bisa diukur dari pakaian. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Di Putri Nara Story, kamu akan menemukan kisah-kisah penuh makna, menginspirasi, dan bikin baper. Dukung terus channel ini agar kami semangat berbagi cerita-cerita luar biasa untuk kamu. Setiap hari, pagi itu, matahari baru saja naik malu-malu dari balik gedung tua. Di pinggir jalan, udara masih terasa dingin. Sisa hujan semalam masih menempel di dedaunan dan aspal yang sedikit becek. Di seberang jalan, sebuah minimarket bernama Indomaret sudah buka. Lampunya menyala terang. Pintunya terbuka otomatis. Ketika seorang wanita muda melangkah masuk, wanita itu mengenakan baju kaos belel dan celana kain yang sudah mulai sobek di beberapa bagian. Rambutnya berantakan, digelung seadanya dengan ikat rambut yang nyaris putus. Sandal jepit yang dikenakannya sudah aus. Bagian talinya bahkan nyaris copot. Wajahnya pucat. Kantung matanya gelap, seperti belum tidur semalaman. Namun, ada satu hal yang mencolok tangannya menggenggam erat uang receh yang dicampur antara koin 500, 200, dan seribuan lusuh. Uang itu terus digenggam erat, seperti sedang menggenggam harapan terakhir yang ia punya. Langkahnya pelan saat masuk ke dalam minimarket. Ia tidak langsung menuju kasir atau rak makanan. Ia berdiri sebentar, menunduk, lalu berjalan ke arah rak susu bayi. Di matanya ada keraguan dan rasa malu. Tangannya sempat gemetar saat meraih satu kotak susu bubuk ukuran kecil. Lalu melihat harganya, ia menghitung uang recehnya dalam hati. Lalu, ia meraih satu kotak susu yang lebih kecil, lebih murah, dan menyelipkannya di pelukannya. Di luar sana, seorang anak kecil duduk di atas trotoar dengan sehelai kain tipis menutupi tubuh mungilnya. Wajahnya menunduk, tubuhnya menggigil karena dingin paji. Sesekali, ia menengok ke arah pintu minimarket, seolah menanti sang ibu kembali dengan sesuatu yang bisa menghangatkan. Perutnya yang kosong, wanita muda itu melangkah ke arah kasir. Kepalanya tertunduk, tangan satunya mengelap air mata yang mulai jatuh tanpa suara. Ia tahu orang-orang menatapnya. Ada ibu-ibu yang sedang belanja sembako memandang dengan jijik, dan seorang pegawai pria di dekat kasir berbisik ke rekan kerjanya sambil menunjuk ke arahnya. Kayaknya itu gelandangan, bawa-bawa. Anak kecil pula. Jangan-jangan ngemis, ujar salah satu pegawai sambil terkekeh pelan. Wanita itu mendengar semuanya. Tapi ia diam. Ia tetap melangkah, meletakkan susu kecil itu di meja kasir sambil membuka telapak tangannya yang penuh uang receh. Ini cukup ya, suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Pegawai kasir, seorang wanita muda dengan riasan menor dan wajah cemberut, memandang uang itu dengan alis naik sebelah. Ia mengambil kalkulator, menghitung cepat, lalu mencibir. Bu, ini kurang 1.000. Kurang 1.000 bu? Gak bisa, katanya ketus, sambil mendorong uang dan kotak susu itu kembali ke arah si ibu muda. Wanita itu terdiam, tangannya refleks meraih kembali semua uang itu. Menghitung ulang. Maaf mbak, ini semua yang saya punya. Anak saya di luar. Udah 2 hari gak minum susu. Tolong ya, saya bisa ganti besok. Gak ada sistem utang di sini bu. Ini minimarket, bukan warung tetangga, bentak si kasir. Beberapa pengunjung mulai memperhatikan. Ada yang sekadar menoleh, ada yang pura-pura tidak melihat. Seorang pria berseragam ikut mendekat, lalu berkata dengan suara keras, "Sudah, bu, kalau nggak punya uang cukup, keluar aja dulu. Jangan bikin ribut." Sebelum wanita itu sempat menjawab, pria itu mendorong tubuhnya ke arah pintu. Tubuh wanita itu limbung dan jatuh tersungkur di lantai dekat rak permen. Tangannya terluka, lututnya terantuk ubin keras, tapi tidak ada yang menolong. Bahkan seorang ibu yang berdiri dekat rak camilan hanya menarik anaknya menjauh, seolah takut tertular kemiskinan.
Wanita itu menahan perih, mengumpulkan kembali uang recehnya yang berserakan di lantai satu persatu. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tidak menangis. Ia masih ingat, anaknya menunggu di luar dengan perut kosong. Dengan sisa tenaga, ia berdiri dan melangkah ke arah pintu keluar. Kotak susu itu tertinggal di kasir, sementara karyawan di dalam kembali tertawa pelan. Merasa bangga karena telah mengusir seseorang yang mereka anggap tidak pantas ada di tempat itu. Padahal, mereka tak tahu siapa wanita itu sebenarnya. Mereka tak tahu bahwa pagi itu adalah awal dari kejutan yang akan mengubah semuanya. Suasana di dalam minimarket itu kembali sunyi. Hanya suara pendingin ruangan dan musik pelan dari speaker yang terdengar. Namun, semua mata kini tertuju pada wanita muda yang tubuhnya masih menggigil setelah jatuh tersungkur. Ia memegang per satu koin yang tercecer di lantai. Sementara seorang karyawan pria berbadan besar berjalan mendekat dengan langkah malas. Wajahnya menyiratkan rasa tak suka. Dari belakang meja kasir, pegawai wanita yang sebelumnya membentak mulai berbisik kepada temannya. Lihat tuh, masih aja maksa masuk. Udah kayak gembel, maksa beli susu segala. Mana uang receh semua? Temannya terkekeh pelan. Kayaknya pengemis beneran. Mungkin pura-pura buat dapat belas kasihan. Bisik-bisik itu makin lama makin keras. Salah satu karyawan pria yang memakai rompi biru dan ID card tergantung di lehernya maju mendekati wanita tersebut sambil melipat tangannya di dada. Ia menatap tajam, lalu berkata lantang, "Bu, saya udah bilang ya, ini tempat belanja. Kalau nggak punya uang cukup, jangan maksain diri. Jangan bikin tempat ini kelihatan jorok." Karena ibu, wanita itu menunduk dalam, mencoba menahan perasaan. Tangannya yang satu masih memegang beberapa koin yang sempat jatuh, sementara yang satu lagi menekan luka kecil di lututnya yang terbuka. Napasnya berat, tapi ia berusaha tetap tenang. "Saya cuma mau beli susu buat anak saya, Mas. Anak saya lagi sakit." Dia nunggu di luar, ucapnya pelan, lirih, nyaris tak terdengar. Si karyawan mendengus. "Saya nggak peduli, gak usah drama di sini. Kalau nggak punya uang, keluar. Jangan bikin malu," teriaknya. Wanita itu hendak menjelaskan, tapi belum sempat bicara. Tubuhnya kembali didorong oleh si karyawan. Ia terhuyung dan jatuh tepat di depan pintu masuk yang terbuka otomatis. Bahunya membentur kusen pintu. Kepalanya hampir menghantam lantai jika ia tidak menopangnya dengan tangan. Beberapa pengunjung menoleh, tapi tak satu pun yang menghampiri. "Dasar ngerepotin," gumam si karyawan sambil membalikkan badan dan berjalan kembali ke dalam. Di dekat rak camilan, seorang ibu muda menarik anaknya menjauh. "Jangan dekat-dekat." "Ya, itu orang gak jelas. Kasihan sih. Tapi kalau ngemis harusnya di luar, bukan di sini." Seorang pria berkemeja rapi yang tadi antre di kasir menggeleng pelan. "Indomaret jadi gak nyaman kayak gini. Harusnya dijaga. Jangan sembarangan orang bisa masuk." Wanita itu perlahan bangkit, menahan sakit di lututnya. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah pelan keluar. Langkahnya terseok, tapi ia tetap mencoba berdiri tegak. Di luar, sang anak melihat ibunya datang tanpa membawa apapun. Wajah bocah itu langsung berubah kecewa. Ia berdiri perlahan dan menghampiri ibunya. "Ibu gak dapat susunya?" tanya si anak dengan suara pelan. Wanita itu memaksakan senyum, mengusap rambut anaknya. "Belum, Nak. Nanti ya. Kita coba cari lagi di tempat lain." Anak itu mengangguk, lalu memeluk pinggang ibunya erat. Tubuhnya masih dingin, tapi pelukannya hangat. Keduanya berdiri sebentar di depan minimarket, lalu perlahan berjalan menjauh. Dari balik kaca, beberapa karyawan melihat mereka pergi. Tak satu pun merasa bersalah. Mereka menganggap itu hanya masalah biasa pengunjung tak mampu yang membuat repot. Tak ada empati, tak ada niat meminta maaf. Namun, yang tak mereka tahu, saat itu ada seseorang yang memperhatikan dari kejauhan. Seorang pria yang berdiri di seberang jalan, bersandar pada mobil hitam dengan wajah muram. Matanya menatap wanita itu dengan penuh perasaan, dan tangannya mengepal pelan. Pria itu bukan orang sembarangan. Ia adalah orang yang selama ini berdiri di balik kesuksesan Indomaret cabang itu. Dan wanita yang baru saja mereka dorong dan hina
adalah istri sahnya. Seorang wanita yang sangat ia cintai, yang rela melepas segala kenyamanan untuk hidup sederhana. Demi membuktikan sesuatu yang besar, wanita itu masih duduk lemas di depan pintu Indomaret. Tangannya bergetar saat mencoba menopang tubuhnya untuk bangkit. Luka di lututnya makin perih, bercampur debu dan sedikit darah yang mulai mengering. Anak kecil yang bersamanya mencoba membantu dengan menarik tangan ibunya, tapi kekuatan mereka tak cukup. Jalanan mulai ramai, namun tak ada yang benar-benar peduli. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam berhenti di pinggir jalan, tepat di depan minimarket. Seorang pria paruh baya turun dengan tubuhnya tegap, pakaiannya rapi jas abu-abu, sepatu mengilap, jam tangan mahal melingkar di pergelangan kirinya. Wajahnya langsung berubah cemas saat matanya melihat wanita muda yang sedang berusaha berdiri itu. Ia berlari kecil, langsung berlutut di depan wanita itu. "Sayang, kamu kenapa?" "Astaga, kamu terluka," ucapnya panik. Tangannya memegang lengan wanita itu dengan hati-hati. Wanita itu tampak kaget. "Mas, kamu di sini?" Suaranya pelan, penuh rasa tidak percaya. "Sini, aku bantu," ucap pria itu sambil membantu istrinya berdiri perlahan. Ia melihat luka di lutut istrinya, lalu menoleh ke arah minimarket. Wajahnya kini berubah dingin. Salah satu karyawan yang tadi mendorong wanita itu keluar, kini keluar lagi sambil menunjuk. Pak, jangan ikut-ikutan bela ya. Ini orang udah bikin ribet dari tadi. Gak punya uang tapi maksa beli susu. Kami udah usir baik-baik, malah drama jatuh-jatuh segala. Sekarang sok-sokan dibela." Pria itu tidak langsung menjawab. Ia menatap si karyawan dengan pandangan tajam. "Siapa namamu?" tanyanya datar. Karyawan itu mengernyit. "Lah, emang kenapa, Pak? Mau ngadu?" "Saya Rian. Saya kerja sesuai SOP, Pak. Kalau ada pengemis masuk dan bikin rusuh, ya harus kita usir." "Sop?" Pria itu tersenyum dingin. Ayai, merogoh saku jasnya dan mengeluarkan kartu identitas. Ia menunjukkannya ke arah Rian. "Saya Hendra Kusuma, pemilik waralaba Indomaret ini. Nama saya ada di papan izin usaha yang tergantung di dalam." Rian terdiam, mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Wajahnya langsung pucat, keringat dingin mulai mengalir di pelipis. Beberapa pengunjung yang tadinya hanya melihat dari dalam, kini keluar satu persatu. Mereka ikut terkejut mendengar nama itu. Pegawai kasir yang tadi membentak juga keluar. Wajahnya langsung panik. Ia menutupi mulutnya dengan tangan. Matanya menatap wanita lusuh yang tadi ia hina. "Jangan-jangan itu istrinya ya?" "Iya," jawab Pak Hendra tegas. "Beliau istri saya, ibu dari anak saya, dan kalian baru saja mempermalukannya di depan umum." Suasana langsung hening, tak ada yang berani bicara. Beberapa pelanggan yang tadi ikut menghakimi, kini mencoba mundur pelan-pelan, merasa malu sendiri. Rian mundur selangkah, lalu membungkuk. Maaf Pak, saya nggak tahu, saya kira." Pak Hendra langsung memotong. "Kamu kira semua orang berpakaian sederhana itu pasti peminta-minta? Kamu kira kalian bisa memperlakukan siapa saja seenaknya hanya karena merasa punya wewenang?" Rian terdiam, mulutnya bergetar, tapi tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Pak Hendra menoleh pada istrinya, menggenggam tangan wanita itu lembut. "Maaf sayang, aku harusnya ikut denganmu tadi pagi. Aku nggak nyangka begini perlakuan mereka." Istrinya hanya mengangguk lemah. "Aku cuma mau beli susu buat anak kita, gak lebih dari itu." Anak kecil yang berdiri di samping mereka menatap ayahnya dengan mata bulat. "Ayah, ibu jatuh tadi." Pak Hendra mengangkat anaknya, memeluknya erat, lalu menatap semua karyawan yang kini berdiri kaku di depan toko. "Semua karyawan yang terlibat dalam perlakuan buruk tadi kalian akan saya evaluasi. Saya tidak butuh pegawai yang tidak punya hati. Kalau kalian hanya tahu cara kerja, tapi tidak tahu cara menghormati orang lain, berarti kalian bukan tim saya." Beberapa pegawai langsung menunduk. Bahkan ada yang menangis pelan. Rian terduduk lemas di depan toko. Kasir wanita pun hanya bisa memegangi wajahnya sendiri, tak berani menatap siapapun. Hari itu, Indomaret, yang awalnya terlihat seperti tempat belanja biasa, berubah menjadi saksi bagaimana satu kebenaran bisa membungkam seluruh kesombongan. Dan semua itu terjadi dalam sekejap. Ketika identitas wanita lusuh itu
akhirnya terungkap. Suasana di depan Indomaret masih tegang. Beberapa karyawan berdiri membeku, tak berani menatap langsung ke arah wanita yang beberapa menit lalu mereka hina. Orang-orang yang sebelumnya menonton dengan tatapan mencemooh, kini menunduk diam, merasa malu atas sikap mereka. Wanita itu, yang tadi tampak seperti gelandangan, dengan pakaian lusuh dan sandal jepit yang hampir putus, kini berdiri tegak di samping suaminya. Luka di lututnya belum kering, tapi matanya sudah tidak berkaca-kaca. Ada ketegasan yang muncul dalam sorot matanya. Ia bukan siapa-siapa di mata orang lain. Tapi hari itu mereka baru sadar, wanita ini bukan orang biasa. Namanya Dinda Kusuma, seorang ibu muda yang lembut dan sederhana. Selama ini, identitasnya jarang terekspos. Ia memang sengaja tidak ikut campur dalam urusan bisnis suaminya. Pilihannya untuk hidup sederhana adalah keputusan pribadi. Bukan karena tidak mampu, tapi karena ingin tetap berpijak di dunia nyata. Pagi itu, Dinda tidak sedang menyamar. Ia juga tidak sedang ingin mengetes karyawan minimarket. Ia murni datang karena anaknya demam semalaman dan susu di rumah habis. Ia tahu suaminya sibuk rapat di kantor pusat dan ia tak ingin merepotkan siapapun. Jadi, ia ambil jaket lamanya, menyambar dompet recehan yang biasa ia pakai untuk belanja sayur, lalu berjalan kaki ke minimarket terdekat. Ia tidak menyangka perlakuan orang-orang akan seperti itu. Tapi ia juga tidak marah. Justru di sanalah ia melihat wajah asli banyak orang. "Aku nggak menyamar, Mas," ucapnya pelan sambil menatap suaminya. "Aku cuma ingin belanja sebagai orang biasa. Aku ingin merasakan jadi ibu rumah tangga yang turun sendiri ke warung. Tanpa sopir, tanpa pengawal." Pak Hendra mengangguk. Ia tahu benar watak istrinya. Dinda bukan tipe wanita yang senang pamer atau dilayani. Ia lebih nyaman pakai daster dan sendal jepit daripada tas mahal dan mobil mewah. Tapi justru kesederhanaan itulah yang membuatnya istimewa. "Sebenarnya, dari dulu aku udah sering ke minimarket ini, tapi aku nggak pernah pakai baju rapi. Aku cuma pengen tahu gimana perlakuan orang-orang terhadap orang yang dianggap enggak punya apa-apa," lanjut Dinda sambil memandangi karyawan yang masih terdiam di depan toko. Salah satu karyawan yang tadi menghina mulai menangis. "Maaf Bu, saya benar-benar nggak tahu. Saya kira ibu cuma pengemis." Dinda menatapnya sebentar. "Saya bukan marah karena kalian nggak kenal saya. Saya kecewa karena kalian begitu mudah menghakimi. Cuma karena baju saya kotor, uang saya recehan, dan anak saya nunggu di luar, kalian langsung nilai saya rendah." Karyawan itu tertunduk, tak mampu berkata apa-apa lagi. Wajahnya merah padam, bukan karena marah, tapi malu. Dinda kemudian menoleh pada suaminya. "Mas, aku nggak pengen mereka langsung dipecat, tapi aku minta satu hal. Tolong ajari mereka caranya menghargai orang lain. Bukan karena jabatan, bukan karena penampilan, tapi karena kita sesama manusia." Pak Hendra menatap istrinya dengan kagum. Ia tahu istrinya selalu punya hati seluas samudra. Bahkan setelah dihina dan disakiti, ia masih bisa memaafkan. "Baik sayang, aku janji. Hari ini juga kita akan evaluasi semua cabang. Kita mulai dari tempat ini. Karena kalau pelayanan minimarket cuma untuk yang tampak kaya maka kita Google." Sebagai pemilik usaha, seorang ibu yang tadi melihat kejadian dari dalam kini maju perlahan. "Maafkan saya juga Bu. Saya ikut menilai ibu dari tampilan luar. Ternyata saya salah besar." Dinda hanya tersenyum kecil. "Nggak apa-apa Bu. Kita semua belajar hari ini." Saat itu, banyak pasang mata yang mulai melihat segalanya dengan cara baru. Minimarket itu jadi lebih dari sekadar tempat belanja ya. Jadi tempat pelajaran berharga tentang empati, tentang tidak mudah menilai seseorang dari tampilan luar. Dan semua itu berawal dari seorang ibu sederhana yang hanya ingin membeli susu untuk anaknya. Pak Hendra berdiri tegak di depan pintu minimarket yang kini dipenuhi tatapan malu para karyawannya. Suasana yang tadi riuh penuh cemooh kini berubah senyap. Semua yang tadi merasa berkuasa kini tampak kecil, tertunduk dengan wajah pucat pasi. Hanya suara kendaraan di jalan raya yang sesekali memecah keheningan. Dengan suara tenang, tapi penuh wibawa, Pak Hendra berkata, "Saya ingin kalian tahu
wanita yang kalian hina pagi ini, yang kalian dorong keluar dari toko kalian sendiri. Bukan orang asing. Namanya Dinda Kusuma, istri saya, ibu dari anak saya, dan yang paling penting dia juga manusia. Sama seperti kalian, sama seperti saya. Suara bisik-bisik kecil mulai terdengar. Beberapa karyawan langsung tertunduk lebih dalam. Karyawan pria bernama Rian, yang tadi paling lantang mengusir Dinda, kini terduduk di lantai. Keringat dingin membasahi pelipisnya, wajahnya merah dan pucat bersamaan. Ia tampak seperti orang yang baru saja melihat masa depannya hancur dalam sekejap. Pak, saya nggak tahu pak, saya nggak tahu kalau beliau istri bapak. Suara Rian serak, matanya berkaca-kaca. Ia merangkak maju, lalu bersujud di hadapan Pak Hendra dan Dinda. Tolong pak, bu, maafkan saya ke masalah. Sangka, saya nggak niat jahat. Saya takut kehilangan kerjaan ini. Tangisnya pecah, membuat suasana makin pilu. Beberapa karyawan lain ikut maju dan berlutut. Ada yang menangis, ada yang memohon sambil terbata-bata. Bahkan, ada yang menggenggam kaki Pak Hendra dengan harapan bisa dimaafkan. Semua yang tadi bersikap tinggi, kini memohon ampun sejadi-jadinya. Dinda hanya menatap mereka semua dengan tenang. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan. Ia tidak menatap dengan benci, tapi juga tidak menunjukkan simpati secara berlebihan. Ayahannya diam, mendengarkan semuanya, memandang satu persatu wajah yang tadi meremehkannya. Aku nggak marah, kata Dinda akhirnya. Suaranya lembut, tapi terdengar jelas. Aku tahu kalian hanya manusia biasa. Sama seperti aku, kalian bisa salah. Tapi yang membuatku sedih, bukan karena kalian gak tahu siapa aku, tapi karena kalian tidak punya sedikit pun rasa empati untuk orang yang sedang susah. Semua karyawan terdiam. Kalau kalian bisa bersikap seperti itu ke aku, bayangkan, sudah berapa orang lain yang pernah kalian usir, kalian hina, hanya karena mereka terlihat miskin. Lanjut Dinda. Pak Hendra menimpali. Apa yang terjadi hari ini tidak bisa dianggap sepele. Ini bukan sekadar salah paham, ini cerminan bagaimana kalian memperlakukan pelanggan. Dan jika kalian memperlakukan istri saya seperti ini, berarti ada yang sangat salah dalam cara kerja kalian. Seorang karyawan wanita yang tadi menjadi kasir menangis sambil menutupi wajahnya. Saya juga minta maaf, Bu. Saya ikut menyalahkan ibu tadi. Saya malu sekali. Dinda menatapnya, lalu berkata, saya maafkan, tapi mulai hari ini, kalian harus berubah. Tidak hanya di depan saya, tapi pada semua orang. Jangan nilai seseorang dari baju yang dia pakai. Jangan anggap mereka rendah, hanya karena mereka tidak datang dengan parfum mahal dan tas bagus. Pak Hendra menoleh ke manajer toko yang berdiri kaku di dekat rak minuman. Mulai besok, semua karyawan di sini wajib ikut pelatihan ulang. Kita akan buat aturan baru tentang pelayanan dan etika terhadap pelanggan. Dan untuk beberapa orang, termasuk kamu Rian, keputusan soal kelanjutan kerja kalian akan saya pikirkan malam ini. Saya perlu waktu mempertimbangkan dengan hati dingin. Rian menunduk dalam, pasrah. Dinda kemudian menggandeng tangan anaknya yang sejak tadi berdiri diam di sampingnya. Ayo nak, kita pulang. Ibu udah gak mau beli susu di sini, kita beli di tempat lain, yang orang-orangnya lebih tahu cara menghargai orang. Anak itu mengangguk, lalu melangkah bersama ibunya. Pak Hendra menyusul mereka pelan, tapi sempat berhenti sejenak, menoleh ke semua karyawannya dan berkata, ingat wajah istri saya hari ini, dan ingat juga bahwa setiap orang yang masuk ke toko ini pantas dihormati, bukan dihakimi. Setelah itu, mereka bertiga melangkah pergi, meninggalkan minimarket yang kini terasa sangat sepi. Hari itu, pelajaran besar tertanam dalam di kepala dan hati semua orang di sana tentang empati, tentang kesetaraan, dan tentang rasa malu yang datang terlambat. Langkah Dinda pelan, tapi pasti. Tubuhnya masih terasa sakit, terutama di bagian lutut yang tergores. Namun hatinya lebih perih, bukan karena hinaan, bukan karena dorongan kasar, melainkan karena kenyataan bahwa di dunia ini masih banyak orang yang menilai hanya dari apa yang mereka lihat di permukaan.
Sebelum banner-banner pergi meninggalkan halaman minimarket, Dinda berhenti. Ia menoleh ke belakang, ke arah para karyawan yang masih berdiri kaku, tertunduk, menunggu ucapan terakhir darinya. Matanya tak menunjukkan kemarahan, justru yang terlihat adalah kekecewaan mendalam yang membuat suasana jadi lebih sunyi dari sebelumnya. Dengar ya, ucap Dinda pelan, namun cukup keras untuk didengar semua. Aku tahu, mungkin kalian gak pernah diajari bagaimana memperlakukan orang yang datang dengan penampilan seperti aku tadi. Tapi, seharusnya, sebagai manusia, kita tahu cara menghormati sesama. Tak ada yang menyela. Semua mendengarkan. Aku gak butuh kalian minta maaf berkali-kali. Aku juga gak pengen kalian berlutut atau menangis. Itu gak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi, aku ingin kalian ingat baik-baik satu hal. Tidak semua orang yang pakaiannya lusuh itu peminta-minta. Tidak semua ibu yang datang dengan uang recehan itu menyusahkan. Kadang, mereka datang karena sedang berjuang sekuat tenaga buat orang yang mereka sayangi. Tangis pelan kembali terdengar dari salah satu karyawan perempuan. Namun Dinda tetap melanjutkan ucapannya. Kalau hari ini, bukan aku yang datang. Kalau bukan istri dari pemilik toko ini yang kalian perlakukan seperti itu, mungkin tidak ada yang pernah tahu perlakuan kalian yang sebenarnya. Tapi sekarang sudah terbuka, dan aku harap kalian bisa belajar. Bukan karena takut dipecat, tapi karena ingin jadi manusia yang lebih baik. Dinda menatap suaminya. Mas, aku pengen kamu dengar baik-baik juga. Aku minta semua cabang minimarket kita dikunjungi. Aku pengen ada pelatihan ulang. Bukan cuma soal kasir atau stok barang, tapi soal etika. Soal bagaimana memperlakukan pelanggan dengan hati, bukan hanya dengan aturan di kertas. Pak Hendra mengangguk tegas. Kamu benar, kita akan laksanakan. Mulai minggu ini, kita susun ulang sistem pelatihan. Aku akan pastikan kejadian kayak gini gak terulang. Di cabang manapun, Dinda kembali menoleh ke arah para pegawai. Aku gak minta kalian berubah dalam semalam, tapi setidaknya, mulai sekarang, coba buka mata dan hati. Ketika ada orang masuk dengan penampilan yang kalian anggap tak pantas, tahan dulu penilaian kalian. Dengarkan, tanyakan baik-baik. Siapa tahu, justru mereka datang membawa pelajaran yang tidak bisa kalian beli dengan gaji berapapun. Karyawan pria bernama Rian, yang sebelumnya paling keras memperlakukan Dinda, kini hanya bisa tertunduk dalam. Ia tak lagi sanggup meminta maaf. Ia tahu, ucapan Dinda jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan, karena kecewa jauh lebih dalam. Daripada marah sesaat, Pak Hendra kemudian menambahkan, perusahaan kami bisa besar karena pelanggan, bukan karena lantai yang bersih atau rak yang rapi. Kalau kita gagal bersikap manusiawi, maka kita gagal dalam segalanya. Salah satu pelanggan yang sejak tadi menyaksikan kejadian itu mendekat ke arah Dinda. Ia adalah ibu-ibu parubaya yang tadi ikut menilai dalam diam. Bu, saya juga mau minta maaf. Tadi saya ikut menatap sinis. Saya pikir ibu orang yang nyusahin, tapi ternyata saya salah besar. Dinda mengangguk pelan. Kita semua pernah salah, Bu. Yang penting, jangan diulang. Setelah itu, Dinda menggandeng tangan anaknya yang sedari tadi memeluk botol air minum dari rak diskon. Mereka pergi tanpa menoleh lagi, bukan karena tak peduli, tapi karena pelajaran hari itu sudah cukup kuat untuk mengubah siapa saja yang mau membuka hati. Dan di belakang mereka, berdirilah para karyawan yang kini menghapus air mata bukan hanya karena takut dipecat, tapi karena akhirnya mereka belajar bahwa menghargai manusia tidak ditentukan dari pakaian, dompet, atau jabatan, tapi dari rasa hormat yang tulus, yang harus dimiliki oleh siapapun, terutama mereka yang bekerja untuk melayani. Langit mulai berubah warna ketika pria parubaya itu berdiri tegak di depan para karyawannya. Wajahnya tak menyiratkan amarah, tapi ada ketegasan yang begitu nyata disorot matanya. Semua yang hadir, termasuk pelanggan, yang masih tertahan di dalam, menyaksikan bagaimana pemilik minimarket itu menarik napas panjang, lalu mulai berbicara. Teman-teman, saya sangat menghargai kerja keras kalian selama ini, tapi ada garis yang tak boleh dilewati, garis antara profesionalitas dan kemanusiaan. Ucapnya tenang. Apa yang kalian lakukan hari ini terhadap istri saya
terhadap seorang manusia sungguh membuat hati saya perih. Karyawan yang tadi mendorong wanita lusuh itu kini terduduk lemas di lantai. Tangisnya pecah, air matanya membasahi seragam. Ia terus memohon ampunan, bahkan sempat bersujud, memohon agar diberi kesempatan kedua. Tapi pemilik hanya memandangnya dengan hampa, lalu menggeleng pelan. Bukan karena dendam, bukan pula karena status istri saya, tapi karena kamu telah menunjukkan siapa dirimu saat berhadapan dengan yang lemah. Jika istri saya bukan siapa-siapa, apakah perlakuanmu akan lebih buruk lagi? Suasana minimarket senyap, tak ada satupun yang berani bersuara. Bahkan suara kasir yang biasanya berbunyi bip pun tak terdengar. Pelanggan yang menyaksikan kejadian itu memilih menunduk, malu pada diri sendiri karena tak ikut membantu, hanya menjadi penonton diam yang mematung saat ketidakadilan terjadi di depan mata. Sang pria kemudian memanggil manajer cabang dan berbicara tegas, mulai hari ini kita akan evaluasi semua karyawan. Kita bentuk pelatihan ulang, bukan hanya soal pelayanan pelanggan, tapi soal adab dan hati nurani. Manajer mengangguk cepat wehania kaku. Ia tahu, ini lebih dari sekadar pelajaran. Ini teguran keras yang harus ditanamkan ke semua lini. Di luar minimarket, angin sore mulai berembus lembut. Sang istri yang sejak tadi hanya berdiri dengan tenang, kini melangkah keluar. Di trotoar, anak kecil yang tadi duduk menggigil kini berdiri. Dan saat melihat ibunya keluar dari toko, ia langsung berlari. "Bum!" seru anak itu sambil menubruk tubuh ibunya. Sang ibu tersenyum, lalu berlutut menyambut pelukan anaknya. Ia memeluk bocah kecil itu dengan penuh cinta, seolah rasa sakit di lututnya tadi hilang, ditelan hangatnya pelukan buah hatinya. Pria parubaya itu menghampiri mereka, menunduk, dan mengelus kepala anaknya. "Maafkan papa dan semua orang, nak. Dunia kadang kejam, tapi kamu harus tahu, kita harus tetap baik." Anak itu mengangguk pelan, matanya menatap wajah ibunya yang kini tersenyum lebih lepas. Meski bekas luka dan kotoran masih menempel di pipi dan pakaian lusuhnya, sang suami kemudian membuka pintu mobil, dan ketiganya masuk bersama. Beberapa pelanggan di dalam toko keluar, dan hanya bisa menyaksikan mobil hitam mewah itu melaju pelan, meninggalkan minimarket yang kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Di dalam mobil, sang istri menggenggam tangan suaminya. "Terima kasih, sudah tidak membela aku sebagai istri, tapi membela aku sebagai manusia." Pria itu hanya tersenyum. "Kamu mengajarkan aku banyak hari ini." Dan di bangku belakang, anak mereka kini tertidur sambil memeluk kotak susu, yang akhirnya berhasil dibeli bukan karena kekayaan orang tuanya, tapi karena keberanian sang ibu untuk merasakan langsung kehidupan dari bawah. Sebuah pelajaran yang kini menggema, bukan hanya di satu cabang, tapi di seluruh usaha sang suami. Hari itu, bukan hanya susu yang berhasil dibawa pulang, tapi juga keadilan dan harga diri. Beberapa hari setelah kejadian memalukan itu, suasana di Indomaret yang sebelumnya dingin dan penuh tatapan sinis mulai terasa berbeda. Tak ada lagi desisan karyawan yang suka berbisik dan menilai orang dari ujung kaki hingga kepala. Tak ada lagi pelanggan yang merasa risih saat melihat seseorang berpakaian lusuh masuk ke dalam toko. Semua berubah, perlahan tapi pasti. Di dekat pintu masuk, sebuah papan kecil dari kayu tergantung dengan tali rotan. Tulisan tangan yang sederhana, namun menyentuh terpampang jelas. "Layanilah setiap orang dengan hati." Kata-kata itu bukan hanya sekadar hiasan bagi para karyawan. Itu menjadi pengingat setiap kali mereka memulai hari. Pelatihan pun digelar. Pemilik Indomaret memanggil seorang motivator dan pakar pelayanan pelanggan untuk membimbing para pegawai. Ruangan kecil yang biasanya hanya digunakan untuk rapat, kini dipenuhi oleh karyawan dari berbagai shift. Mereka duduk dengan wajah serius, mendengarkan materi tentang empati, kesetaraan, dan pentingnya memperlakukan orang dengan hormat. Apa yang kalian lakukan pada seorang ibu dengan sandal jepit dan baju lusuh, bisa juga kalian lakukan pada ibu kalian sendiri, tanpa sadar, ucap motivator itu di hadapan semua karyawan. Ingat, penampilan tidak pernah menunjukkan isi hati. Jangan pernah kalian merasa lebih tinggi dari pelanggan hanya karena kalian memakai seragam. Karyawan yang baru pun direkrut dengan seleksi ketat. Tidak lagi hanya soal kemampuan menghitung harga atau mengatur stok,
tapi juga tentang kepribadian dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Salah satu syarat mutlak harus mau mendengarkan dan memahami beberapa karyawan lama yang sempat tersentuh oleh kejadian itu, kini menjadi pribadi yang jauh lebih ramah. Mereka menyapa pelanggan dengan senyum tulus, bukan sekadar formalitas. Bahkan, ketika ada seorang ibu tua datang dengan uang receh yang berbau logam tua, mereka tetap melayani dengan sabar dan sopan. Salah satu karyawan, Lani, yang dulu hanya dia menyaksikan kejadian buruk itu, kini justru menjadi pelopor perubahan. Ia membuat catatan kecil di ruang istirahat bertuliskan, "Jangan pernah lupa, kita semua bisa berada di posisi yang sama. Hari ini kita melayani, besok mungkin kita yang butuh bantuan." Sementara itu, di rumah sederhana yang ditinggali wanita muda itu bersama anaknya, suasana juga berubah. Sang suami yang selama ini sibuk mengatur jaringan bisnisnya, mulai meluangkan waktu lebih banyak di rumah. Ia menyadari betapa selama ini ia begitu fokus pada angka, laporan, dan ekspansi, hingga lupa bahwa di balik semua itu, ada manusia yang butuh dimanusiakan. Istrinya, wanita yang pernah dihina di depan umum, kini diminta untuk ikut serta dalam proyek pelatihan moral dan empati untuk seluruh cabang minimarket milik suaminya. Ia menolak tampil di depan banyak orang, tapi bersedia menjadi konsultan diam-diam di balik layar. Ia tahu luka batinnya masih ada, tapi ia memilih menjadikannya sebagai bahan bakar untuk perubahan. Di minimarket itu, pelanggan kini merasa lebih nyaman. Anak kecil yang dulu sering ditolak saat beli permen dengan koin, kini disambut dengan "Sapan Hangget". Ibu-ibu yang datang setelah belanja di pasar, dengan tangan belepotan, tetap dilayani dengan senyuman. Tidak ada yang merasa kecil lagi hari demi hari. Papan kecil di dekat pintu masuk menjadi saksi perubahan besar. Bukan perubahan produk atau penataan rak, tapi perubahan hati. Karena satu kejadian, satu luka, satu pelajaran berharga telah menjadikan tempat itu lebih dari sekadar tempat belanja ya, kini menjadi tempat manusia menghormati manusia lain. Dan dari kejauhan, wanita itu sesekali datang. Tidak lagi dengan pakaian lusuh dan wajah lelah, tapi tetap sederhana, tetap menunduk, dan masih menggandeng tangan kecil anaknya. Tapi kali ini, tak ada lagi air mata, hanya senyuman dan sedikit harapan bahwa dunia bisa berubah, dimulai dari satu toko kecil di sudut kota. Hari-hari berlalu sejak kejadian di minimarket itu. Cerita tentang wanita berpakaian lusuh, yang ternyata istri dari pemilik jaringan minimarket besar, sempat viral di media sosial. Banyak orang membahasnya, ada yang kagum, ada pula yang malu, karena pernah menghakimi seseorang hanya dari penampilan. Namun bagi wanita itu, hidup tetap berjalan seperti biasa. Ia tetap bangun pagi, memasak bubur untuk anaknya, dan mengantarkan sendiri susu ke panti asuhan setiap minggunya. Namanya Bu Maya. Bagi sebagian orang, ia sekarang dikenal sebagai ibu yang menyamar. Namun bagi dirinya sendiri, ia hanya seorang ibu biasa yang ingin memberikan dunia yang lebih baik untuk anaknya. Meski kini wajahnya lebih dikenal dan sering disapa ramah oleh orang-orang di sekitar lingkungan minimarket, Bu Maya tetap tidak suka keramaian. Ia menolak wawancara dari stasiun televisi dan menolak semua ajakan kerjasama dari berbagai merek. "Saya tidak melakukan semua itu untuk jadi terkenal," ucapnya kepada suaminya suatu malam. "Saya hanya ingin tahu seperti apa rasanya menjadi mereka yang sering diabaikan." Pagi itu, Bu Maya duduk di beranda rumahnya yang sederhana, meski berada di kompleks elit. Ia sedang menyulam baju kecil untuk anaknya, sambil sesekali menyeruput teh hangat. Di sampingnya, si kecil bermain dengan mobil-mobilan dari kardus. Walau keluarganya mampu membeli mainan mahal, Bu Maya sengaja mengajarkan anaknya untuk menghargai hal sederhana. "Bu, kita ke minimarket lagi yuk," kata sang anak sambil memeluk kaki ibunya. Bu Maya tersenyum lembut. "Nanti sore, Nak. Sekarang main dulu ya." Pikirannya melayang kembali ke kejadian beberapa minggu lalu. Ia tidak pernah membayangkan akan jatuh sampai segitu rendahnya secara fisik dan emosional hanya untuk membeli satu kotak susu. Tapi justru dari titik itulah banyak orang belajar, termasuk dirinya sendiri. Ia tidak membenci karyawan yang dulu mendorong dan mengusirnya. Bahkan diam-diam,
Ia meminta suaminya agar karyawan itu tetap diberi kesempatan bekerja di cabang lain dengan bimbingan khusus. Orang kadang salah bukan karena jahat, ujarnya lembut, tapi karena tak pernah diajarkan untuk melihat lebih dalam. Ia percaya bahwa empati bisa diajarkan, asalkan seseorang mau membuka hati. Kini, setiap kali ia datang ke minimarket dengan baju sederhana dan sandal jepit yang sama, ia selalu disambut dengan senyum hangat dan sapaan tulus dari karyawan. Bukan karena mereka tahu siapa dirinya, tapi karena suasana kerja telah berubah. "Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa kami bantu?" "Terima kasih, Mas. Saya hanya mau beli susu." Seperti biasa, dan setiap kali itu pula, hatinya tenang. Karena kekuasaan atau pengaruh yang dimilikinya, melainkan karena perubahan nyata yang ia lihat. Ia tahu, kebaikan kecil yang konsisten bisa menciptakan gelombang besar di kamar kecil rumahnya. Tergantung sebuah kutipan sederhana yang ia tulis sendiri. Kita tak pernah benar-benar tahu siapa yang sedang berdiri di depan kita. Maka perlakukanlah setiap orang seperti layaknya seorang raja dengan hormat, bukan takut. Malamnya, saat anaknya sudah tidur, Bu Maya duduk di meja makan bersama suaminya. Mereka berbincang ringan tentang masa depan, tentang kabang-kabang minimarket yang kini mulai menanamkan budaya empati, tentang rencana mereka membangun pusat pelatihan karyawan yang bukan hanya soal etika kerja, tapi juga pembentukan hati. Kalau suatu hari anak kita tumbuh besar dan bertanya, "Ibu pernah dihina? Apa yang akan kamu jawab?" tanya sang suami tiba-tiba. Bu Maya menatap jauh, lalu tersenyum. "Aku akan bilang iya, pernah, tapi itu bukan hal terburuk yang bisa terjadi. Yang lebih buruk adalah kalau kita ikat-ikatan menghina balik." Dan disitulah kekuatan Bu Maya, kesederhanaan, kelembutan, dan keberaniannya untuk tetap menjadi dirinya sendiri, meski dunia mulai memperlakukannya dengan lebih hormat. Sebab ia tahu, menjadi baik bukan karena dilihat orang, tapi karena memang dan ia telah memilih. Cerita tentang wanita itu menyebar seperti api kecil yang membakar dedaunan kering cepat dan tak terhentikan. Tak butuh waktu lama sebelum berita itu muncul di berbagai media sosial. Video amatir yang direkam oleh seorang pelanggan memperlihatkan detik-detik saat wanita itu diusir dan didorong jatuh. Lalu disusul momen mengejutkan ketika suaminya datang dan mengungkapkan siapa sebenarnya sosok wanita itu. Awalnya, video itu hanya menjadi bahan perbincangan warga sekitar. Namun dalam sehari, video itu menembus batas kota, bahkan hingga menjadi sorotan di media nasional. Judul-judul artikel bermunculan. Istri pemilik minimarket diperlakukan seperti pengemis. Pelajaran empati dari seorang ibu yang hanya ingin membeli susu, dan jangan hakimi dari penampilan. Kisah yang menggugah nurani. Banyak orang yang terdiam setelah menontonnya. Beberapa mengaku menitikan air mata, bukan karena sedih, tetapi karena merasa tertampar oleh kenyataan. Betapa sering mereka tanpa sadar menilai seseorang hanya dari tampilan luarnya, dari sandal jepit yang usang, dari jilbab yang lusuh, atau dari nada suara yang terdengar terlalu rendah hati. Aku ingat pernah menghardik seorang ibu yang minta tolong untuk uang ojek. Tulis seorang warganet di kolom komentar. Setelah lihat video ini, aku sadar, mungkin aku terlalu sombong. Cerita itu menjadi cermin bagi banyak orang, bahkan di lingkungan-lingkungan perkantoran, sekolah, hingga instansi pemerintahan. Kisah itu dijadikan bahan diskusi, bukan sekadar gosip, melainkan pelajaran berharga tentang kemanusiaan yang sering terlupa. Sementara itu, di rumah sederhana mereka, wanita itu kembali menjalani hari-hari Nia. Seperti biasa, ia tetap mengenakan daster dan sandal jepit saat ke pasar. Tetap menunduk hormat ketika menyapa tetangga. Tak ada yang berubah dari dirinya. Bahkan ketika ia tahu bahwa orang-orang kini mengenalnya sebagai ibu pemilik minimarket yang mengajarkan dunia untuk tidak menghakimi, ia hanya tersenyum kecil. "Aku hanya ingin beli susu waktu itu," katanya kepada seorang tetangga yang datang berkunjung. "Aku cuma ingin tahu rasanya jadi pembeli biasa." Ternyata, aku juga belajar banyak. Ia tak membanggakan apapun. Tak ada perasaan ingin dibalas hormat. Ia percaya bahwa menjadi baik
bukanlah sesuatu yang harus dipertontonkan. Kebaikan adalah keputusan pribadi, dan rasa hormat tidak boleh diberikan hanya kepada yang kaya, berkuasa, atau berpakaian rapi, tetapi kepada siapapun yang masih punya hati. Sang anak yang kini tumbuh sedikit lebih besar tak pernah tahu betapa dunia luar kini mengagumi ibunya. Yang ia tahu hanyalah ibunya adalah orang yang paling lembut, paling hanggut, dan paling bisa membuatnya tertawa, walau hanya dengan sepotong roti dan segelas susu. Dan dari semua kisah yang lahir setelah kejadian itu, satu hal yang paling menyentuh adalah semakin banyak orang mulai berani berubah. Pegawai kasir yang dulu suka bersikap cuek, kini belajar menyapa. Satpam di mal mulai tersenyum lebih dulu. Seorang remaja yang biasa memalingkan muka saat melihat pengemis, kini mencoba memberi makanan, bukan mengusir. Semua itu dimulai dari langkah kecil. Seorang ibu yang turun dari mobil tanpa memberitahu siapa dirinya. Seorang ibu yang tak ingin memamerkan harta, tapi ingin mengenal dunia dari bawah. Dan seorang ibu yang hanya ingin membeli susu untuk anaknya tapi tanpa sengaja memberikan pelajaran besar kepada dunia tentang apa arti kemanusiaan yang sesungguhnya. Langkah kecil itu telah menggugah nurani banyak orang, dan mungkin dalam diam, dunia menjadi sedikit lebih baik karenanya.